Gadis dingin tuan muda. Bab 063. Seorang laki-laki memasuki sebuah kamar, yang terdapat seorang gadis yang terbaring lemah. Keadaannya sudah cukup membaik, dan itu merupakan kebahagiaan untuk orang yang berjuang untuk kesembuhan dirinya. "Hei, gimana keadaan kamu?" tanya laki-laki itu dengan suara beratnya. Gadis yang terbaring dengan mata tertutup tiba-tiba terbuka, dan menoleh ke arah seseorang yang baru saja menyapanya. "Kamu udah pulang?" tanya balik gadis itu, dengan tersenyum manis, yang dibalas tak kalah manis oleh laki-laki yang terkenal dingin dan datar itu. "Aku nanya loh, kenapa balik nanya?" ujarnya dengan ekspresi cemberut yang terlihat lucu, membuat gadis itu tertawa gemas. "Hahaha, kok malah ketawa?" ujar laki-laki, lalu menggelitik pelan sang gadis. "Hahaha, geli, geli ah." Tawa gadis itu meminta berhenti. "Yah, laki-laki itu Bara, dan kalian pasti bisa menebak siapa gadis itu. Makanya jangan ledekin." "Iya, enggak lagi," pasrah Kiara. "Jadi gimana keadaan kamu, masih ada yang sakit?" tanya Bara lagi, kali ini dengan wajah serius. "Enggak kok, udah enakan, cuma emang masih lemes aja," jawab Kiara. Bara mengangguk. "Mengerti. Kamu mau sesuatu?" tawar Bara. Kiara menggeleng tidak ingin sesuatu. Untuk makanan dia masih belum bisa mengonsumsi dengan baik, mulutnya masih belum bisa merasakan apa, masih terasa hambar. Bara ikut merebahkan tubuhnya di samping Kiara. Kiara yang mengerti langsung menggeser memberikan ruang untuk Bara agar bisa berbaring juga. "Nggak bersih-bersih dulu, bau keringat tahu, baru pulang dari sekolah," ejek Kiara. Menggoda Bara. "Aku udah kangen, bukannya bangun untuk bersih-bersih." Bara malah semakin mepet dan menyusupkan kepalanya ke ceruk leher Kiara. "Aku masih harum," lanjut Bara memeluk erat Kiara. "Bara ih, meluknya jangan erat-erat, aku nggak bisa nafas nih." Kiara bergerak berusaha melepaskan pelukan Bara. "Iya, ini udah enggak." Bara melonggarkan pelukannya tapi tidak melepaskan. "Mandi dulu di sana, terus makan abis itu kita bobo, nanti kamu mau kumpulkan sama anak-anak, aku temenin tidur sebentar, terus nanti aku bangunin kalau udah mau pergi," ujar Kiara. Bara yang mendengar itu dengan ogah-ogahan bangkit dari tidurnya. "Ya udah, aku mandi dulu, Kap." Bara mendaratkan satu kecupan di kening Kiara lalu beranjak ke kamarnya untuk mandi. "Ada apa ini?" suara berito seseorang yang baru masuk. Semua menoleh termasuk Naila, dan melihat seseorang yang beberapa hari tidak pulang. Kak, Naila diusir dari rumah, Kak. Anak sialan ini ambil semua harta milik ayah," ujar Naila mengalihkan fakta. Rahmi memutar bola matanya jengah melihat drama Naila. "Apa maksud lo, Naila?" tanya Brian. "Yah, yang datang adalah Brian. Setelah beberapa hari pergi dia baru kembali, tapi saat masuk dia melihat banyak orang dan keadaan Naila yang sudah kacau. Semua harta milik ayah diambil sama Rahmi, Kak." "Aduh Naila, padahal Rahmi dikasih, bukan mengambil." "Bagaimana bisa?" heran Barin. "Lo bisa tanya sama pengacara ayah, daripada dengerin mulut penuh dusta Naila," ujar Rahmi greget. Naila ini menjelaskan yang sebenarnya saja tidak bisa, dasar pembohong. "Ulung, ada apa Pak?" Kini Brian beralih menatap sang pengacara. Pengacara itu kembali menjelaskan tentang pengalihan hak waris atas permintaan Tuan Aksara. "Bagaimana bisa, Pak? Anak kandung ayah Aditya itu Naila," bantah Brian heran. "Kenapa bisa Rahmi yang mendapat semua harta sedangkan yang seharusnya adalah Naila sebagai anak kandung?" "Maaf Tuan Muda, tapi Tuan Aksara yang bilang bahwa anak kandungnya adalah Nona."
Rahmi, jelas pengacara itu. Rahmi, apa yang sudah lo lakuin sama ayah, dan di mana ayah sekarang? Tanya Brian. Emosi menunjuk Rahmi, Algaskar yang tidak terima sang kekasih ditunjuk maju. Jaga sikap lo, peringat Algaskar dingin. Brian terdiam dan mundur satu langkah, dia masih ingat betul saat hampir mati di tangan Algaskar karena berbuat curang. Kenapa semua harta ayah jadi atas nama lo Rahmi? Tanya Brian lagi tapi dengan nada suara yang sudah normal. Dia tidak ingin diamuk lagi oleh Algaskar. Karena memang semuanya milik Rahmi, semua orang menoleh ke sumber suara, di sana. Terdapat 3 laki-laki parubaya yang baru masuk di dalam mansion Aksara. Ayah, Guman Rahmi, Brian, dan Naila bersamaan. Naila langsung bangkit dan berlari ke arah Tuan Aksara, dia ingin memeluk Tuan Aksara. Tapi dihalangi oleh Tuan Aksara. Jangan sentuh saya, tolak Aksara. Naila berdiri mematung di tempatnya, dia menatap. Tidak percaya laki-laki yang dulu menyayanginya. Maksud ayah apa? Tanya Naila tidak mengerti, lebih tepatnya menolak mengerti. Naila, saya tahu kamu tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa tentang hubungan saya dengan mama kamu, tapi yang harus kamu tahu saya bukanlah ayah kandung kamu, jelas Tuan. Aksara membuat Naila terdiam kaku. Tapi ayah, aku udah sama ayah selama belasan tahun, ayah sayang sama aku dan aku juga sayang sama ayah, bagaimana ayah bilang aku bukan anak ayah? Ujar Naila, menampilkan wajah sedihnya. Kamu memang anak saya, karena saya sudah menikahi mama kamu, tapi untuk kasih sayang, memang tulus tapi itu seharusnya bukan untuk kamu, jelas Tuan Aksara semakin menusuk. Bukan hanya Naila yang terdiam tapi juga Rahmi, apa kasih sayang itu masih bisa dia harapkan? Tapi dia tidak ingin sakit lagi, apalagi mengingat semua perlakuan ayahnya. Aku minta maaf kalau memang aku bukan anak ayah, tapi sekarang aku nggak punya siapa-siapa ayah, cuma ayah yang aku punya, aku juga tidak tahu mama ada di mana. Sekarang, ucap Naila berusaha mencari simpati Tuan Aksara. Apa yang kamu inginkan? Tuan Aksara tahu, apa yang diucapkan Naila tidak tulus, kalau dulu dia buta karena tidak tahu bagaimana sifat Naila, lebih tepatnya berpura-pura buta, karena menganggap Naila anaknya, tapi sekarang tidak lagi, dia tahu ada yang diinginkan. Naila, ayah sudah menikah sama mama, otomatis mama punya harta gono gini, apalagi sekarang mama masih istri ayah, Naila sudah mengeluarkan sifatnya yang membuat orang geram. Bahkan saya juga tidak punya harta Naila, geram Tuan Aksara penuh penekanan. Itu karena ayah memberikan semuanya sama Rahmi, geram Naila, mengingat begitu banyak harta yang Rahmi dapat, benar-benar membuat Naila iri, dibesarkan dengan harta yang berlimpah menjadikan dia anak yang manja. Karena itu memang miliknya, tegas Tuan Aksara. Aku nggak mau ayah, aku nggak mau hidup miskin, aku harus tinggal di mana? Jerit Naila. Semua menatap tak habis pikir dengan kelakuan Naila, efek terlalu dimanja membuat dia menjadi orang tidak tahu malu dan serakah. Lo masih bisa tinggal di sini. Rahmi menjeda ucapannya, Naila menoleh menunggu apa yang ingin Rahmi katakan selanjutnya, begitupun yang lain. Tapi lo jadi pembantu, tambahnya. Teman-teman Naila yang belum pergi tertawa mendengar tawaran Rahmi. Naila sendiri sudah marah bercampur malu, dia sudah tidak punya muka lagi di hadapan temannya. Jam. Harusnya memang lo tidak hidup, seharusnya mama gue bunuh lo aja. Teriak Naila pada Rahmi, dia bahkan melupakan rasa malunya. Kelak. Berani sekali kamu sumpahi putri saya, sebuah tamparan mendarat di wajah Naila, itu dari Mando. Dia juga geram dengan perangai anak itu. Siapa kamu?
Beraninya menamparkan saya, pekik Naila memegang pipinya. Saya orang yang akan membuat ibu kamu menderita, ujar datar Mando. Biadab. Di mana mama saya? Tanya Naila dengan umpatan diberikan kepada Mando. Lo mau ketemu sama mama lo? Boleh sih, asal lo siap tinggal sama dia, atau lo mau jadi pembantu aja. Tawaran gue tadi masih berlaku, santai Rahmi, dia sekarang sudah berada dalam rangkulan Algaskar. Gue nggak akan sudi jadi pembantu lo, tolak Naila mentah-mentah. Harusnya lo bersyukur, gue nggak minta lo ganti semua harta yang sudah lo nikmati, ujar Rahmi menatap datar Naila. Naila sendiri sudah tidak berdaya, kenyataan dan kehancuran yang dia dapat benar-benar tidak bisa dia terima, tapi juga tidak punya pilihan lain. Tunggu, ayah bisa jelasin semuanya. Rain gak ngerti, kenapa jadi Naila bukan anak ayah. Ujar Brian meminta penjelasan, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kita sudah ditipu sama Sonia, dia menjebak ayah dan mengatakan kalau Naila adalah anak ayah, dia juga menjebak Amira, ibunya Rahmi, seolah-olah dia selingkuh dari ayah dan melahirkan anak laki-laki lain. Dia bahkan yang meminta dokter untuk membunuh Amira, jelas Tuan Aksara penuh penyesalan, dia benar-benar menyesal menyia-nyiakan sang istri. Demi perempuan murahan seperti Sonia. Jadi Naila bukan adik aku ya? Tanya Brian lagi. Iya, adik kamu adalah Rahmi, jawab Tuan Aksara. Brian benar-benar kaget mendengar kenyataan yang sebenarnya. Ternyata yang selama ini dia manja dan turutin semua keinginannya adalah orang lain, dan Rahmi yang selalu dia cuekin dan benci adalah adiknya. Dia memang tidak pernah memukul Rahmi secara fisik seperti ayahnya, tapi sikap cueknya kepada Rahmi dan tidak pernah peduli. Bahkan dia selalu memarahi Rahmi setiap Naila mengadu, dan mengatakan yang tidak-tidak tentang Rahmi. Kejadian di sekolah dia tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang disampaikan Naila hanya dilebih-lebihkan agar sang ayah marah dan kembali memukul Rahmi. Bodohnya dia memilih diam, tidak mengatakan yang sebenarnya. Rahmi. Guman Brian lirih tapi masih bisa didengar oleh semua orang, termasuk Rahmi yang sudah menatapnya balik. Dia berjalan dan berlutut di hadapan Rahmi. Kakak minta maaf Rahmi, kakak nggak tahu kalau kamu adik kakak, sesal Brian berlutut. Di hadapan Rahmi, semua orang hanya mampu melihat sepasang adik kakak yang sebenarnya sepupu itu. Kakak hanya tidak ingin ada yang menyakiti ayah. Rahmi, kita memang tidak saudara, tapi ayah sudah menjadi ayah kakak, dan semua keluarga yang ayah sayang otomatis juga kakak sayang. Kakak nggak tahu apa-apa, kakak dibohongi oleh Sonia dan Naila, mereka memperalat kakak. Sedih Brian menunduk, dia benar-benar menyesal, seandainya dia tahu bahwa Rahmi adalah adiknya yang sebenarnya, walaupun ayahnya membenci Rahmi, dia tidak akan membencinya. Ayah mohon nak, maafkan kakak kamu, dia tidak tahu apa-apa, kalau kamu tidak ingin memaafkan ayah, tidak masalah, tapi tolong maafkan kakakmu, dia juga korban. Tuan Aksara ikut berlutut di hadapan Rahmi, sedangkan Rahmi sendiri masih diam tanpa suara dan hanya memasang ekspresi datar. Kakak mohon Rahmi, kakak tidak ingin kehilangan keluarga kakak lagi, kenapa kakak tidak pernah membela kamu? Karena kakak tidak mau keluarga kita berantakan karena membela kamu, yang kita tahu bukan darah daging ayah, tapi ternyata kakak membela orang yang salah. Rahmi memejamkan matanya mencoba melupakan semua kejahatan mereka, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka juga dibohongi oleh Sonia. Pelukan Algaskar semakin erat merasakan tubuh Rahmi menegang. Jangan dipaksa, bisik Algaskar menenangkan. Rahmi membuka matanya mendengar ucapan Algaskar, kemudian menoleh ke arah Brian dan Tuan Aksara yang masih berlutut. Bangun, ujar Rahmi datar. Barin dan Tuan Aksara mendongak, dan Algaskar memberi kode untuk bangun. Mereka bangun sesuatu permintaan Rahmi.
Kamu sudah memaafkan kakak kamu? Tanya Tuan Aksara memastikan, dia tidak berharap dimaafkan, tapi untuk Brian dia ingin Rahmi memaafkannya. Rahmi akan coba, jawab singkat Rahmi. Mereka sudah bernafas lega setidaknya Rahmi akan mencoba. Terima kasih nak, ujar Tuan Aksara. Rahmi hanya berdeham lalu menoleh ke arah Naila. Gue minta lo keluar dari rumah ini, usir Rahmi. Keadaan Naila sedang tidak baik-baik saja, dia tidak menyangka kejadian ini akan terjadi, dia sudah sekuat tenaga mengikuti semua yang mamanya perintahkan. Flashback. Mah, Naila ikut mama aja ya, mohon Naila. Saat ini mereka bertemu di luar, setelah Sonia keluar dari mansion Aksara, mereka tinggal terpisah, Sonia tidak mengizinkan Naila keluar dari mansion Aksara. Jangan Naila, kamu mau hidup susah dengan mama, kamu akan tetap hidup enak jika kamu bisa mengambil hati ayahmu, bujuk Sonia. Walaupun aku ikut mama, ayah pasti kasih aku uang kok, aku kan anaknya, ujar Naila. Lalu harus tahu sesuatu Naila, Mas Aditya itu bukan ayah kandung kamu, jelas Sonia. Naila kaget mendengar ucapan Sonia. Maksud mama? Jadi ayah bukan ayah kandung aku, jadi ayah aku siapa? Tanya Rahmi. Beruntung. Mama nggak tahu Naila, jawab Sonia menambah nada suaranya. Maksud mama apa? Dulu mama sering berhubungan dengan banyak laki-laki, sampai mama hamil dan tidak ada yang ingin bertanggung jawab, karena semua sudah beristri. Jadi mama jebak Mas Aditya agar dia mau bertanggung jawab sama mama, jelas Sonia secara garis besarnya. Naila benar. Benar syok mendengar pernyataan yang Sonia ucapkan. Mah. Maka itu Naila, kamu harus tetap tinggal di sana, buat dia menyerahkan semua hartanya untuk kamu, jadi kamu harus tetap menjadi anak kesayangannya, tekan Sonia lalu berdiri dari duduknya. Ingat pesan mama, mama pergi dulu, kemudian Sonia pergi begitu saja meninggalkan Naila yang masih mencerna semua penjelasan sang mama. Flashback off. Apa yang lo tunggu Naila? Desak Rahmi, dia tidak ingin melihat wajah Naila lagi di rumah ini. Sial, kenapa gue bisa kalah cepat dari mereka, rutuk Naila. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa, dia berdiri dari duduknya lalu berjalan ke arah tangga tapi langsung dihentikan oleh Rahmi. Mau kemana lo? Tanya Rahmi. Gue mau ambil barang-barang gue dulu, jawab ketus Naila. Tidak. Jangan membawa apapun keluar dari rumah ini, tegas Rahmi, membuat Naila menatap kaget Rahmi, kenapa Rahmi jadi sekejam itu? Pikirnya, dia tidak sadar diri. Tapi, nggak ada tapi-tapi, sekarang keluar, karena tidak ingin dipermalukan Naila memilih. Keluar tanpa membawa apapun. Diikuti teman-temannya di belakang. Kondisi setelah Naila pergi kembali hening sampai Algaskar angkat bicara. Sayang ayo pulang, aku mau tidur, ajak Algaskar tidak peduli dengan tatapan orang di sana. Rahmi balik dulu, pamit Rahmi berdiri. Kamu mau pulang kemana? Ini rumah kamu nak, cegah Tuan Aksara. Saya akan tetap tinggal dengan papi, ayah sama Brian bisa tinggal di sini, ujar Rahmi lalu pergi bersama Algaskar. Sedangkan keadaan di luar, Naila menjadi bahan ejekan teman-temannya. Gue boleh nggak numpang di rumah kalian dulu? Tanya Naila hati-hati, dia sebenarnya malu tapi tidak tahu harus kemana. Aduh sorry ya, gue nggak terima anak pelakor, apalagi nggak jelas siapa bapaknya. Tolak mereka. Iya, mana tadi bilang kalau semua harta milik dia, ternyata menikmati harta orang. Sorry ya Nay, tapi kayaknya pertemanan kita sampai sini aja, kita balik dulu, bye, lalu. Mereka pergi dari sana meninggalkan Naila begitu saja. Awas kalian,
Gue bakal balas, geram Naila mengepalkan tangannya, dan semua itu disaksikan oleh Rahmi dan Algaskar yang berdiri di belakangnya. Mereka yang tidak peduli melewati Naila begitu saja menuju motor, Naila hanya mampu melihat mereka pergi, keluar melewati gerbang mansion.